Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madya dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mendengar kata atau penyakit kusta atau lepra ini menyerang jaringan kulit ya? Menurut data dari Kementerian Kesehatan, kusta pada anak di Indonesia tahun 2021 ini mencapai 9,14%. Ini lumayan tinggi. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mencegah kusta pada anak. Sebelumnya kita akan bahas dulu mitos fakta seputar kusta. Kita lihat yang pertama pemirsa. Penyakit kusta muncul akibat dosa atau kutukan. Ini sering banget ya pemirsa ya, kita sering banget gitu ya mendengar di masyarakat kita kalau kita berbicara tentang kusta atau lepra. Aduh, ini kan sesuatu yang di kulit gitu ya, kita pasti ngerasa kayak jijik gitu ya, menjijikkan atau sesuatu yang jorok. Akhirnya apa yang muncul di masyarakat kita? Ini pasti kutukan deh gitu ya. Ini pasti gara-gara omongan ini, gara-gara hal ini, hal-hal mistis gitu ya. Ini yang selalu muncul di pikiran kita. Ini terjadi ya kalau mungkin generasi 90-an atau 80-an sering berpikir demikian. Waduh, kusta ini pasti ada hubungannya dengan hal-hal mistis, hal-hal goib ataupun juga kutukan. Nah, ini sering dipercaya oleh orang-orang zaman dahulu. Tapi seiring berkembangnya zaman, apakah kita akan nanti konfirmasi ya sebenarnya ada hal kutukan atau murni medis? Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Penyakit kusta merupakan penyakit turun-temurun. Nah, ini juga sering kita dengar gitu di masyarakat kita. Kalau neneknya nih ya, ada riwayat kusta gitu. Terus nanti tiba-tiba nih anaknya kusta juga. Terus ke cucunya juga kusta juga gitu. Nah, ini sebenarnya antara mitos atau fakta di antara turun-temurun atau karena faktor mungkin genetik atau faktor lingkungan. Karena ini juga pasti ada hubungannya erat dengan bagaimana pola hidup sehat kita ya. Apakah lingkungan kita bersih atau tidak yang akhirnya bisa menjadi penyebab gitu ya. Ketika kita ngomongin tentang kusta atau lepra, kan ini seperti infeksi bakteri ya. Berarti ini ada hubungannya juga dengan faktor kesehatan atau kebersihan lingkungan di sekitar kita atau tidak. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Penyakit kusta bisa menular jika ada kontak kulit. Ini yang apa ya? Ini selalu menjadi pandangan kita sebagai masyarakat umum atau masyarakat awam ya. Kalau kita berbicara tentang penyakit kulit gitu ya, apalagi ini kalau ngomongin kusta, sesuatu yang mungkin menurut kita kayak menjijikkan gitu. Jadi ketika kita berpikir, nah nanti kalau bersentuhan nih, ini antara yang pasien kusta atau lepra gitu ya, terus bersentuhan sama kulit kita. Nah begitu maka otomatis kita juga akan tertular si kusta atau si lepra ini. Nah apakah semudah itu kusta atau lepra bakal menular ke orang lain atau ada media atau via penularan yang lain, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Penderita kusta harus diisolasi. Ini lagi dan lagi ya. Kalau kita berbicara masalah, ya mungkin memang kalau orang penyakit gitu ya, ada satu penyakit apalagi kulit gitu ya, kita harus mengisolasikan gitu ya, atau bahasanya di karantina gitu. Tapi yang jadi masalah di masyarakat kita adalah kalau orang kusta, isolasinya itu lebih kepada diskriminasi. Nah, ini yang mungkin salah kaprah ya di masyarakat kita. Kita harus bisa membedakan antara mana isolasi, mana karantina, dan mana diskriminasi. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Penyakit kusta menyebabkan jari tangan dan kaki lepas. Aduh. Ini udah bahasnya aja udah deg-degan ya, udah lemes nih bahasanya gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya gini, apakah memang semua kusta atau lepra ini bisa menyebabkan jari tangan atau jari kaki lepas gitu ya? Ini karena mungkin masalah medis atau penanganan yang terlambat, nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kusta atau lepra dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih mitos atau fakta seputar penyakit kusta. Mau tidak mau ya, apalagi mungkin kita generasi 80-an, 90-an, 70-an juga mungkin ya, berpikir bahwa kusta ini adalah sesuatu yang
kayaknya sebenarnya ini kan penyakit medis ya, tapi banyak juga yang akhirnya berpikir di non medis seperti itu. Itu wajar dan lumrah terjadi. Tapi pertanyaannya itu benar terjadi, beneran fakta atau mitos belaka? Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Adelia Wulandari SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Sentul. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Adel, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Raden. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Dokter Adel ya. Dok, hari ini kita akan membahas satu jenis penyakit kulit gitu ya, yang sering kita temui di masyarakat mungkin ya, yang akhirnya masyarakat ya nggak tahu ya dok ya, maksudnya itu pemikirannya datangnya juga nggak ngerti ya, maksudnya itu kan zaman bahla ya, bahasa zaman dulu gitu, orang tua nenek buyut kita lah gitu, yang akhirnya muncul hal-hal demikian gitu. Nah pertanyaannya kan akhirnya ini jadi kok ke bawah sampai sini-sini ya gitu. Nah yang jadi pertanyaan juga, kalau ke bawah sampai sini ini beneran fakta, beneran begitu atau enggak sih? Kalau enggak kok akhirnya terbawa sampai sekarang. Nah kita akan bahas satu-satu ya. Penyakit kusta, ini kalau nanyanya sama dokter saya agak deg-degan nih ya kalau ngomongin kutukan gitu ya. Nah kusta itu kutukan gimana tuh dok? Itu hoax ya, hoax atau mitos. Jadi penyakit kusta itu murni disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra. Jadi bukan karena dosa atau kutukan yang selama ini sering stigma beredar ya. Oke, berarti sebenarnya kalau ada sampai pemikiran gitu, orang berpikir, aduh ini kutukan atau dosa, ini murni salah ya dok ya, karena ini udah kayak nggak tahu ya, kayak udah terlanjur mendarah daging di masyarakat kita gitu. Iya. Berarti dokter pernah nggak sih menemui kasus mungkin ya, sebagai spesialis kulit dan kelamin pernah menemukan kasus kusta, terus si pasiennya atau keluarga pasiennya atau rekannya bilang, dok ini kayaknya kutukan, ini kayaknya dosa gitu dok. Iya, memang beberapa tahun di belakang, kurang lebih 3 tahun ke belakang juga memang masih stigma itu masih kental sekali di masyarakat ya, bahwa dia kalau ada seperti itu kemudian tidak diobati, kemudian malah diasingkan dan dikatakan bahwa itu adalah penyakit dosa atau kutukan. Nah juga di sini kami akan mematahkan stigma itu. Jadi itu bukan penyakit dosa atau kutukan, tapi memang murni karena penyakit kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra namanya. Seperti itu ya. Dicatat ya pemirsa ya, bukan karena dosa atau kutukan gitu. Kalau dosa atau kutukan kayaknya semua orang bisa kena ya dok ya, karena setiap orang pasti punya dosa. Betul. Nauzubillah min dzalik ya. Oke dok, yang kedua dok. Katanya kusta ini penyakit turun-temurun. Nah, gimana tuh, dok? Jadi ini juga merupakan mitos ya, bukan penyakit turun-menurun. Itu tidak benar, karena kalau penyakit turun-menurun itu kan seperti misalnya diturunkan buta warna, alergi, yang memang secara turun-temurun itu ada. Cuman memang ada beberapa penelitian terakhir bahwa berhubungan dengan ekspresi dari gen kusta. Tetapi ekspresi gen ini kan bervariasi dan tidak harus diturunkan terus-menerus setiap generasinya, seperti itu. Jadi kalau dibilang yang turun-menurun langsung misalnya nenek, kemudian orang tua, anak, itu tidak benar. Dok, ini ada mungkin ya, kan kalau turun-temurun ini udah kayak takdir gitu, itu kan nggak benar seperti itu ya, udah terpatahkan seperti itu. Nah, kalau kasusnya beneran ada gitu ya dok ya, maksudnya kayak kakeknya kena kusta nih, terus punya anaknya kebetulan juga nih ya, kita nggak ngomongin turun-temurun ya, maksudnya kebetulan kena juga, terus si anak punya anak, berarti cucunya gitu ya, itu kena juga. Nah sebenarnya kan kalau ngomongin kusta dan akhirnya turun-temurun ini, di luar ngomongin turun-temurunnya, ini berarti ada kayak faktor mungkin ya, kebersihan lingkungan kah, pola hidupnya kah, yang akhirnya berpengaruh pada ya imun sistem tubuhnya, dan akhirnya ada bakteri-bakteri yang akhirnya ya udah terjadilah kusta itu. Itu betul apa nggak dok? Ya, jadi memang secara faktor ada beberapa faktor juga kan, seperti misalnya faktor sosioekonominya. Biasanya yang terdampak terjangkit penyakit kusta ini banyak kita dapatkan adalah
dengan faktor sosioekonomi yang rendah. Kemudian kan memang kusta ini kan dapat ditularkan, tapi kan tidak mudah ditularkan ya. Jadi hanya beberapa persen, 5% misalnya ditularkan dengan kondisi kekebalan tubuh yang lemah seperti itu. Nah, juga kita harus tahu misalnya kakeknya kusta, kemudian tiba-tiba nanti ada anaknya kusta, kemudian cucunya kusta. Nah, dari kakeknya ini sendiri apakah kustanya itu diobati atau tidak gitu. Nah, gitu kan. Kalau misalnya kustanya ini ternyata sudah diobati, sebenarnya kusta ini sudah diobati beberapa hari, kita sudah minum obat, itu penularannya sudah tidak ada lagi. Nah, apakah ini diobati atau tidak nih gitu. Dan memang kan ada juga faktor dari yang kontak lama, tetapi kontak lama ini ditularkan dari penyakit kusta yang tidak diobati, seperti itu. Berarti juga kita harus lihat riwayatnya ya, kakeknya ini yang pernah kena kusta ini diobati dengan baik atau enggak, sembuh atau enggak gitu kan ya. Kemudian anaknya, sehingga akhirnya kayak merunut ke sampai cucu cicitnya. Kalau akhirnya kena bukan turun-temurun karena faktor lingkungan dan faktor yang lainnya seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah katanya. Ini katanya dok ya, karena kalau kita sebagai masyarakat awam atau umum selalu berpikir kalau kena penyakit di kulit gitu ya, ini kan bagian luar tubuh kita. Terus ketika nempel atau ada kontak fisik atau bersentuhan lah at least gitu ya, itu bisa menular. Nah, kalau untuk kusta ini sendiri seperti apa dok? Ya, tadi kan seperti kita bilang memang kusta dapat menular, tetapi tidak mudah ditularkan seperti itu. Jadi dan kusta ini kan penyakit dengan infeksi yang kronis, jadi butuh penularannya juga dengan kontak yang bertahun-tahun seperti itu. Jadi nggak harus serta-merta ketemu, duduk, berdampingan tertular, kontak langsung tertular, dan itu juga tadi bagaimana faktor kekebalan tubuh kita tadi. Jadi dia hanya dapat ditularkan dengan kondisi kekebalan tubuh yang lemah seperti itu. Jadi nggak langsung ya, nggak serta-merta ada pasien kusta. Makanya itu kadang stigma pasiennya penderita kusta ini diasingkan kan, karena takut kalau kontak sedikit, wah ini kita akan tertular nih sama penyakit ini. Nah itu tidak benar ya, karena kan memang butuh waktu, jangka waktu yang lama juga untuk kontak dengan penderita kustanya. Tidak serta-merta duduk berdampingan, sentuhan itu terkena. Dan juga penyakit kusta ini ditularkan juga melalui saluran pernafasan lebih ininya, yaitu dari droplet seperti itu ya, bukan kontak biasa, kontak kulit saja. Oh, jadi lebih berbahaya lewat droplet atau lewat bersentuhan dok? Jadi saluran nafas dari droplet dari pasien yang memang pasien kusta yang tidak diobati ya. Tapi kalau dia sudah diobati sebenarnya itu sudah kuman yang ada di tubuh pasien itu sudah lemah dan tidak menularkan ke orang lain. Oke ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Ini katanya pasien penyakit kusta ini harus diisolasi. Nah kadang-kadang kan kita agak susah ya, masyarakat kita membedakan antara mana isolasi, mana karantina, mana diskriminasi. Nah, gitu kan. Niatnya sih untuk mau isolasi sebenarnya, tapi akhirnya jatuhnya jadi diskriminasi, di pojokan, gitu kan. Ini yang pasti kita sering mendengar kasus tersebut. Nah, kalau isolasi ini memang harus bagi pasien kusta atau bagaimana, dok? Bagi pasien kusta ya tidak harus diisolasi apabila dia sudah menerima atau dalam masa pengobatan atau sudah diobati. Karena kan tadi kalau sudah diobati dalam 1 hari saja dengan antibiotik atau multi drug terapi untuk kusta, itu kuman kusta sudah tidak bisa menularkan kembali, sudah lemah ya. Jadi penderita kusta yang sudah diobati atau dalam masa pengobatan itu tidak perlu diisolasi, dia bisa dapat berkumpul bersama orang-orang pada umumnya, masih bisa belajar, masih bisa bekerja, seperti itu, masih bisa hidup normal. Masih bisa hidup normal ya, tergantung juga ya bagaimana pengobatannya, riwayatnya dari A sampai Z-nya seperti itu ya. Oke. Yang terakhir dok, aduh ini saya ngebayanginnya aja sampai pusing ya dok ya, takut gitu. Katanya pasien kusta ini jari tangan sama kakinya bisa lepas. Aduh, saya ngebayanginnya serem dok gitu. Ini sebenarnya mitos atau fakta atau ini the worst skenario-nya atau bagaimana dok?
Ya, jadi memang jadi kayaknya sih penglihatannya seperti lepas, padahal sebenarnya tidak ya, tidak benar lepas. Jadi kan kusta ini kan ya tadi yang mendasarinya adalah penyakit infeksi bakteri, yang kemudian infeksi ini kan akan menyerang ke sel-sel saraf, yang akhirnya akan menyebabkan adanya timbul mati rasa. Nah biasanya kalau misalnya kita udah mati rasa, kita tidak terlalu aware atau peduli kalau misalnya ada luka. Seperti itu, yang menyebabkan kulit menjadi luka, kemudian lama-kelamaan infeksi, sehingga terjadi kecacatan yang permanen. Dan ini juga kan bukan di stadium awal ya, terjadi ini sudah stadium lanjut apabila kusta tersebut tidak diobati. Nah, tapi bukan lepas, melainkan kecacatan permanen tadi menyebabkan jari-jari kaki atau jari-jari tangan itu memendek, kaku, jadi seolah-olah seperti lepas, padahal tidak, itu merupakan satu kecacatan permanen karena stadium lanjut dari penyakit kusta tersebut. Oke ya, ini kecatatannya bukan lepas seperti itu. Oke, terjawab sudah beberapa mitos atau fakta seputar kusta. Nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang kusta pada anak di segmen selanjutnya ya, Dokter Adel ya. Oke pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tentang penyakit kusta pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau di Instagram kami di @daifamily. Masih bersama dengan Dr. Adelia Wulandari SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Sentul. Dok, boleh dijelasin lagi nggak sih? Tadi kan kita udah bahas mitos fakta seputar kustanya. Kita ingin tahu lebih dalam lagi tentang kusta, ini penyakit yang seperti apa sih, Dok? Ya, jadi kusta ini penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium lepra yang menyerang sel saraf, misalnya utamanya sel suan dan kulit. Kemudian dapat bermanifestasi klinis yang lain, seperti itu. Berarti ini murni dan perjalanannya kronis ya, maksudnya perjalanannya butuh waktu. Oh, kronisnya ini bisa berapa lama setelah dia terpapar infeksi bakterinya ini, Dok? Oke, dari sebenarnya untuk rentang waktunya sih kita tidak mengetahui secara pasti, namun dari beberapa penelitian itu rentangnya 5-10 tahun ke depan setelah kontak dengan pasien kusta lama. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini kan kronis ya, berarti kan sesuatu yang butuh proses waktu atau panjang gitu. Bukan yang akut tiba-tiba terjadi gitu. Serem juga ya kalau akut tiba-tiba terus muncul kusta, itu kan serem gitu. Nah, ada beda nggak sih, Dok, antara kusta yang terjadi pada anak-anak sama orang dewasa? Karena kan kalau kita ngomongin anak-anak ya, anak-anak ini kan dalam proses tumbuh kembang nih gitu ya. Mungkin sistem imun tubuhnya belum sesempurna orang dewasa juga kan, seperti itu. Nah, ada beda nggak sih antara kusta yang terjadi pada anak-anak sama orang dewasa? Oke, sebenarnya sih tidak ada beda secara klinis dan gejala atau tanda-tanda kusta pada anak dan dewasa itu tidak ada bedanya. Jadi kalau berbeda hanya dari segi pengobatannya saja dan dosis obatnya untuk pengobatan kusta. Tapi untuk secara klinis maupun gejalanya biasanya tidak ada perbedaan antara anak-anak dan dewasa. Oke, tidak ada perbedaan antara anak-anak dan dewasa. Berarti intinya masuknya sama, nyerangnya sama gitu ya, Dok ya. Nah, ya sebenarnya ketika infeksi bakteri ini masuk ya, ini kan kronis nih, ini panjang nih prosesnya gitu ya. Ini yang bahasanya, bahasa orang umumnya mungkin apa sih yang dilakukan oleh bakteri ini sehingga akhirnya muncul kusta di tubuh kita? Maksudnya prosesnya ketika masuk yang diserang di tubuh ini apa, prosesnya seperti apa hingga akhirnya muncullah penyakit kusta yang munculnya di permukaan kulit kita gitu, Dok? Ya, jadi awalnya kan dia tadi infeksi kronis menyerang sel-sel saraf tepi ya, sel-sel saraf khususnya sel suan dan manifestasi dari kulitnya sendiri. Nah, sel suan ini lama-kelamaan si kumannya ini menyerang sel saraf yang dapat
memberikan respon kerusakan dari saraf sensoriknya. Oleh karena itu tuh terjadi adanya mati rasa, rasa kebas kan. Nah, kemudian selain dari fungsi saraf sensoriknya, dia juga menyerang fungsi-fungsi saraf motorik di stadium lanjutnya, yaitu sehingga terjadi kelemahan-kelemahan pada otot-otot. Misalnya tuh sering kalau misalnya pakai sendal jepit terlepas tiba-tiba tanpa disadari. Kemudian kelemahan otot, kakinya menjadi semper ya, jadi jalannya terseret-seret seperti itu. Nah, kemudian juga menyerang saraf-saraf otonom. Misalnya kan saraf otonom pada kusta tuh sering terjadi kekeringan. Saraf otonom misalnya mata jadi susah berkedip karena diserang otot-otot matanya, jadi mata susah berkedip sehingga terjadi kekeringan pada mata. Itu juga akan mengakibatkan komplikasi di mata. Nah, kemudian dengan ada keterlibatan sistem kekebalan tubuh tentunya ya, imunitas tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah, kemudian terjadilah infeksi. Nah, infeksi ini juga bisa menyebabkan terjadinya kayak seperti reaksi. Jadi reaksi kusta, ada tuh orang yang datang sudah dengan merah-merah, nyeri, demam, kemudian sudah ada jadi yang ada seperti penebalan nodul-nodul, dapat pecah bernanah. Nah, infeksi-infeksi inilah yang kemudian kan nanti ke depannya akan menimbulkan satu kelainan atau nanti stadium lanjutnya menjadi kecacatan permanen seperti itu. Oh, oke dok. Tadi kan dokter menyebut ada kebas atau mati rasa. Nah, ini kan karena prosesnya kronis ya dok ya, panjang. Maksudnya hingga akhirnya terdiagnosis di stadium yang udah lumayan nih gitu ya, mungkin sedang gitu. Nah, sebenarnya dari awal ketika terpapar ini ada gejala yang timbul nggak sih dok? Maksudnya mulai dari yang mungkin ringan-ringan kerasa, oh ini kayaknya kalau indikasi ada rasa begini nih berarti indikasinya mungkin ke kusta gitu. Sebelum akhirnya sampai mati rasa itu kan pasti udah yang tingkat yang mungkin sedang ke berat mungkin ya. Maksudnya di awal-awal itu ada gejala-gejala yang mungkin ada gatel-gatel kah atau seperti apa dok? Justru kadang malah awalnya anestesia atau mati rasa itu juga dari permulaan timbul sudah ada. Jadi misalnya timbul biasanya bercak putih dulu awalnya, hipopigmentasi bercak putih yang sama seperti penyakit-penyakit kulit lainnya seperti panu kan, seperti dermatitis eksim atau seperti vitiligo. Namun dia itu tidak terasa gatal. Jadi kan kalau eksim ada gatal, itu bedanya. Nah, terus kalau panu juga kan kalau kena keringat ada gatal. Betul. Nah, ini nih bercak putihnya tidak terasa gatal dan tidak terasa nyeri. Kemudian, nah disinilah tahap awal ini kadang memang orang tidak aware gitu. Jadi tidak terdeteksi. Kadang kebanyakan kusta-kusta ini sudah dideteksi itu karena deteksi awalnya itu terlewati seperti itu. Jadi pikir hanya sekedar penyakit kulit biasa, tidak diobati, baru akhirnya datang sudah ke stadium lanjut seperti itu. Oke, kalau dari jenis-jenisnya dok, kusta ini ada jenisnya atau cuma satu aja atau gimana tuh? Oke, kusta ini ada jenis-jenisnya ya. Jadi kalau kita mengacu pada WHO, jadi ada tipe jenis tuberkuloid yang biasa kita sebut paucibaciller dan lepromatous yang kita biasa sebut multibaciller. Nah, ini ada perbedaannya yang tadi. Jadi kalau paucibaciller ini biasanya lesinya itu masih sedikit. Jadi masih sekitar kurang dari 5 lesi yang kelihatan cuma kayak bercak putih. Kemudian, nah tapi itu sudah tidak gatal, sudah ada timbul mati rasanya, sudah jelas ya. Nah, kemudian pada pemeriksaan BTA atau pemeriksaan mikroskopiknya, nah ini jarang ditemukan adanya bakteri tahan asam atau misalnya pun kalau ditemukan sedikit, karena biasanya kalau pada paucibaciller yang ini keterlibatan dari imunitas tubuh, dia bisa dihancurkan oleh imunitas tubuh yang baik seperti itu. Nah, kalau jenis yang kedua yang lepromatous atau multibaciller itu sudah lebih banyak lagi lesinya. Biasanya lesinya sudah bentuknya bercak, bisa bercak merah, menebal,
kemudian ada nodul-nodul, ada reaksi, dan pada pemeriksaan mikroskopik ditemukan banyak sekali basil tahan asam seperti itu. Berarti ada 2 jenis ya dok ya? Iya. Oke. Nah kalau di anak dok ini kan menurut kementerian ini lumayan tinggi tuh dok, 9,14%. Ini kenapa akhirnya kasusnya ini nggak tahu ya mas, ini di angka yang lumayan tinggi atau seperti apa dok? Dan kenapa akhirnya kasusnya atau prevalensinya bisa di angka tersebut bagi kasus anak kusta anak di Indonesia? Ya, itu juga kan kemarin menjadi concern ya bahwa di Menkes bahwa kusta pada anak tinggi 9,4 dan disertai kecacatan disabilitas ya derajat 2 ditemukan kalau nggak salah. Nah itu juga kenapa hal itu bisa terjadi ya tadi, karena kan anak-anak satu mungkin memang anak-anak kan imunitas tubuh kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Betul. Sehingga lebih rentan terkena dan tertular penyakit kusta dibandingkan dewasa. Yang kedua biasanya pada anak-anak juga ya tadi kan dia tidak aware tuh kalau misalnya orang tuanya bercak putih biasa nih gitu, penyakit kulit mungkin dia berobat biasa saja sebagai pengobatan penyakit kulit biasa. Nah, dan anak juga kan tidak merasa tidak terlalu bisa mengekspresikan, maksudnya berasa apakah ini gatal atau tidak gatal, sakit atau tidak sakit, sehingga penanganan atau deteksi dari kusta yang lambat itu kemudian berjalan terus menjadi stadium lanjut, sehingga pasien anak-anak penderita kusta pada anak ini datang ya dengan sudah di stadium lanjut atau sudah terjadi reaksi dan sudah banyak bercak-bercaknya, jadi atau juga sudah ada kecacatan, makanya ibunya baru nah ini kenapa nih kok tangannya sudah mulai kiting ya, mulai bengkok gitu nih anak, terus kemudian mungkin pas lari kakinya terseret atau sudah terlihat semper ya kalau orang bilang terseret-seret. Nah ibunya baru mulai membawa anaknya berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah pertanyaannya kemudian kalau udah didiagnosis seperti ini pengobatannya seperti apa? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Adelia Wulandari SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Sentul. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi ya, Dr. Adelia. Dok, ini kalau kita berbicara tentang anak gitu ya, sebenarnya ada nggak sih di range usia? Ya sebenarnya sih, ya kalau ngomongin anak kan tadi memang imun tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Tapi ada nggak di satu range usia khusus yang ini di usia ini benar-benar rentan banget nih gitu dok? Karena dari kalau kita lihat dari perjalanan penyakitnya yang penularannya bertahun-tahun juga, jadi ada beberapa penelitian juga penelitian di Universitas Airlangga bahwa usia rentang yang terbanyak pasien kusta pada anak di usia 10 sampai 14 tahun. Tapi seperti itu, tapi kan itu tidak menjadi patokan, hanya dari penelitian-penelitian. Tapi kembali lagi kan rentang usia juga tidak kita ketahui secara pasti, karena berdasarkan penularan tadi kan bagaimana ada keterlibatan sistem kekebalan imunitas tubuh juga. Namun dari beberapa penelitian yang dilakukan di Universitas Airlangga itu rentang yang terbanyak adalah 10 sampai 14 tahun. 10 sampai 14 itu faktor internal dari range usia. Mungkin faktor eksternalnya juga tetap harus diperhatikan juga ya dok ya. Oke. Kalau akhirnya ada anak sudah didiagnosis gitu ya dok ya menderita kusta, penanganan pertama yang harus dilakukan apa? Maksudnya apakah harus langsung dibawa ke rumah sakit atau sebenarnya di rumah bisa penanganan terlebih dulu atau bagaimana tuh dok? Ya, jadi kalau kita sudah misalnya mencurigai, kalau kita mencurigai adanya gejala-gejala kusta pada anak, harus segera kita bawa ke
penanganan klinik pratama, puskesmas atau rumah sakit untuk kita periksakan apakah ini memang benar gejalanya mengarah ke arah kusta atau tidak. Kemudian kalau memang sudah terdiagnosis kusta, berarti kan sudah pada anak ini biasanya kebanyakan sudah ada gejala ya, sudah ada juga kadang dari beberapa penelitian adanya sudah kerusakan sensoriknya, kemudian jadi ada penanganan misalnya khusus di rumah seperti itu, misalnya untuk kalau kita biasanya pakai ininya 3M, yaitu memeriksa, mengamati, memeriksa, kemudian melindungi, serta merawat. Seperti itu. Kalau memang sudah ada kecacatan yang terjadi ya, seperti itu. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram aku bacakan ya dok ya. Ini dari, sebentar dok, dari Bu Reni. Dok, saya punya anak umur 2 tahun. Bapak saya di akhir tahun 2019 didiagnosis kusta, waktu itu saya belum tahu. Nah setahun yang lalu anak saya sempat tinggal di rumah orang tua saya. Gimana mendeteksi dini apakah anak saya tertular kusta atau enggak ini ya, berarti gimana tuh dok? Jadi kan anaknya baru 1 tahun ya. Nah, apakah si kakek ini sudah diobati belum? Seperti itu. Jadi saat sekarang dia tinggal di rumah kakeknya ini sudah diobati kusta dan sudah sampai tuntas dan sudah dinyatakan sembuh belum dari kusta ini, seperti itu. Kalau misalnya ternyata kan kakeknya 2011, kemudian nggak tahu, terus kemudian diobati dan anaknya kan kalau nggak salah nih baru 1 tahun ini, harusnya sih kakeknya sudah diobatin ya, gitu kan? Kakeknya diobati, kalau misalnya sudah diobati, kemungkinan untuk si kakek menularkan ini sudah tidak ada. Namun memang deteksi dini tadi ya sering-sering 3M, yaitu memeriksa, mengamati, kemudian melindungi dan merawat gitu. Jadi kita mengamati terus sedikit-sedikit apakah ada bercak tadi putihan per awal-awal dulu pada anak seperti itu. Kemudian melindungi kulit anak juga, kan kulitnya misalnya kalau sudah yang terkena kusta kering, kita berikan moisturizer, melindungi juga kulitnya, seperti itu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Reni dan semoga si Bu Hati tetap sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Reni. Dok, ini kan kalau kondisi anak kan berbeda-beda ya. Udah satu imun tubuhnya belum terbentuk sempurna. Ada juga anak yang lahir atau hidup dengan non-komorbid. Ada juga anak yang hidup dengan komorbid kan. Itu pasti entah masalah genetik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ada nggak sih penyakit lain yang bisa memperparah kondisi kusta ketika anak mengalami kusta? Sebenarnya sih kalau kondisi yang memperparah tuh enggak, tapi justru status gizi. Nah, status gizi yang buruk ini juga dapat memperparah penyakit tersebut. Jadi kan kadang memang terdapat sosioekonomi yang rendah juga, kalaupun tidak misalnya sosioekonominya sedang, status gizi anaknya seperti apa. Jadi harus diperhatikan benar dari status gizinya, pola makannya, kecukupan anak, apakah multivitamin, suplemen untuk mempertahankan kekebalan atau daya tahan tubuh dari anak tersebut. Di kondisi seperti apa sih dok, ini anak ini harus udah dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif gitu? Oke. Jadi kalau misalnya dibawa ke rumah sakit, kusta ini kan bisa dirawat di rumah ya dengan pengobatan. Misalnya kalau baru awal kita segera obati, kusta ini bisa di rumah. Tetapi ada beberapa kondisi khusus yang harus misalnya ini dibawa ke rumah sakit, membutuhkan penanganan itu apabila sudah terjadi reaksi. Jadi reaksi kusta misalnya demam tinggi, nyeri, timbul benjolan-benjolan kulit berwarna merah, ada luka yang kemudian dapat mengarah ke arah infeksi. Gitu. Berarti pemeriksaan di awalnya atau pemeriksaan ketika mungkin sudah harus masuk rumah sakit seperti apa sih dok? Ya tadi jadi kita ada pemeriksaan-pemeriksaan yaitu pemeriksaan itu terdiri dari pemeriksaan inspeksi dulu kan, kita mengamati, kemudian pemeriksaan palpasi, yaitu kita memeriksa apakah ada pembesaran dari saraf-saraf, nervus-nervus saraf, misalnya aureus magnus yang ada di leher, di tangan, di kaki, dan pemeriksaan-pemeriksaan saraf sensorik dan motorik. Nah, di situ untuk melihat apakah sudah terjadi
kelainan pada saraf motoriknya, atau sudah terjadi kelemahan ototnya, sudah terjadi mati rasa, seperti itu, kita ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus diikuti seksama dari awal, mulai dari kita inspeksi ya, jadi kita lihat dulu nih semuanya, apakah ada kelainan dari belakang telinga, seluruh badan dibuka pasiennya, kemudian dipalpasi tadi, dilihat apakah ada pembesaran kelenjar, pembesaran saraf, pembesaran saraf. Nah, pembesaran saraf ini kemudian diperiksa apakah ada nyeri atau tidak, atau hanya membesar saja. Jadi kadang ada yang membesar saja atau sudah disertai nyeri. Karena kalau sudah disertai nyeri berarti kan kita curiga sudah terjadi reaksi dari kusta. Seperti itu. Dan pemeriksaan-pemeriksaan sensorik. Misalnya pemeriksaan sensorik itu bisa kita periksa sederhananya dengan bolpen. Misalnya harus ditetes. Jadi misalnya kita tetesan, cuman karena memang pada anak agak sulit ya. Mungkin ini lebih pada dewasa. Kalau pada anak sih lebih ke pembesaran sarafnya, kita lihat mimik ekspresinya apakah dia terasa nyeri atau tidak. Tapi biasanya kalau pada anak lebih demam tinggi, terus rasa nyeri, rewel, seperti itu. Dan timbul bercak-bercak merah menebal atau nodul-nodul yang besar, yang benjolan-benjolan pada kulit, di wajah atau di badan, seperti itu. Oke, apabila terjadi lambat gitu ya dok, penanganannya ini bisa menyebabkan komplikasi nggak sih dok? Karena kan ya mungkin dari masalah aksesibilitas vaskes atau pengetahuan orang tua ini kan menjadi beberapa faktor eksternal yang mungkin bisa saja mengganggu seperti itu. Ada nggak bisa menyebabkan komplikasi ke arah yang lain? Pastinya dengan komplikasi karena adanya terlambat ditangani atau terlambat diobati, komplikasi dapat terjadi, yaitu tadi kecacatan. Jadi dari yang mulai kelemahan otot pasiennya, kemudian sampai cacat tadi, tangannya mulai kiting, kemudian kakinya turun atau drop foot, seperti itu. Dan bisa juga terjadi pada mata. Jadi misalnya mata kering sampai berakibat kebutaan, karena kan matanya kering. Kemudian otot yang diserang sudah saraf otonom. Nah, jadi sehingga tidak dapat menutup mata. Lama-kelamaan kan mata menjadi kering sehingga timbul terjadinya penyakit keratitis yang dapat mengakibatkan kebutaan. Kemudian juga tadi yang kelemahan, kalau misalnya ini kalau pada yang sudah stadium lanjut ya, yang komplikasi tidak diobati, bisa juga terjadi ya tadi kalau pada pria nanti terjadi disfungsi seksual dan bisa terjadi kemandulan. Kemudian juga dapat terjadi perubahan wajah. Jadi rangka-rangka, jadi kalau kita bilang ada facies leonina, jadi wajahnya, mukanya seperti muka singa ya, facies leonina. Jadi yang adanya destruksi dari tulang hidung, seperti itu. Kemudian juga adanya kebotakan pada alis, madarosis, jadi nggak ada alis nanti pasiennya, ya. Dan yang paling kita takutkan adalah ya tadi, karena adanya diskriminasi tadi, pasien juga dapat mengalami depresi ya, sehingga kadang beberapa pasien kita temukan pada pesakit kusta ini ada untuk percobaan bunuh diri seperti itu, karena depresi, merasa diasingkan, merasa diskriminasi, kemudian merasa dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Itu sih komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi. Nah itulah ya, makanya masyarakat janganlah ya, ini kan mereka juga lagi berjuang. Kita tidak tahu seberapa jauh dan berat perjuangan mereka untuk bisa sembuh ya. Karena tidak ada orang yang mau sakit juga ya dok ya. Nah pertanyaannya kemudian ketika sudah melakukan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan yang sudah disebutkan oleh dokter Adel tadi. Sebenarnya kusta ini satu penyakit yang bisa sembuh total atau bisa hanya bisa terkontrol atau seperti apa dok? Bisa sembuh, karena kan ini infeksi bakteri ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengobatan kan dengan multi drug terapi sesuai dengan jenisnya tadi. Jenisnya apakah jenisnya paucibaciller atau multibaciller. Jadi dari jenisnya ini juga menentukan lama pengobatan tersebut, seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau paucibaciller kita
pengobatannya sampai 6 bulan. Kemudian kalau multibasiler bisa 12 bulan atau bahkan sampai 2 tahun. Dan terus itu kan kita periksa juga labnya apakah basil tahan asamnya masih terdeteksi atau tidak, sehingga itu untuk menyatakan kita pasien ini sudah sembuh dari kusta atau belum, seperti itu. Oke ya, itu pengobatannya. Oke dok, ini sudah dibahas semua tentang kusta pada anak, dari gejalanya seperti apa sampai pengobatannya seperti apa. Nanti kita akan di segmen terakhir bahas tentang tips untuk mencegah kecacatan ya dok ya pada anak akibat kusta, nanti di segmen terakhir. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Adelia Wulandari SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Sentul. Dokter Adel, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini. Kita akan membahas ya, tadi kan sudah clear nih tentang kustanya pada anak. Kita akan membahas tips mencegah kecacatan pada anak atau orang gitu ya dengan riwayat kusta. Kita lihat yang pertama adalah pemeriksaan. Nah, ini menjadi hal yang juga sangat penting ya, karena kita ngomongin satu penyakit yang kronis seperti itu. Kalau penyakit akut mungkin nggak sempat periksa ya, tiba-tiba muncul blek seperti itu. Nah, kalau untuk yang satu penyakit kronis seperti kusta ini sendiri, pemeriksaannya seberapa penting dan apa yang biasanya dilakukan ini dok? Ya, jadi kalau misalnya dia sudah kita ketahui sudah ada kecacatan di rumah, sudah terdiagnosis kusta, untuk tidak terjadi kecacatan yang permanen atau yang lebih lanjut lagi, ya kita rajin-rajin periksa. Jadi kalau misalnya periksa mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya tentunya. Jadi misalnya kalau pada pasien kusta ini kan yang ditakutkan adalah kerusakan pada mata, seperti itu. Kerusakan mata, kemudian kelemahan otot jari tangan kaki, kemudian takut timbulnya luka yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, jadi kita periksa nih matanya seperti apa. Jadi sering-sering kita periksa, misalnya matanya apakah di kaca, apakah matanya ada kemerahan. Misalnya kan kering kan, karena kan dia kalau sudah melakukan terjadi kerusakan pada saraf otonom yang menyebabkan susah berkedip, kan lama-lama matanya kering. Sehingga kita periksa nih matanya merah atau tidak. Kemudian apakah ada benda asing yang masuk ke mata, debu, kita harus hindari debu seperti itu. Kemudian juga itu di bagian mata. Untuk tangan juga kita periksa tangan apakah ada luka atau tidak. Kalau misalnya ada luka, cepat diobati. Begitu juga dengan kaki. Seperti itu. Kalau di mata untuk periksa ya. Untuk periksa ya. Oke. Kalau di mata tadi yang merah-merah itu maksudnya merahnya kan sering ya dok ya, kalau kita lagi kena debu atau lagi capek kerja atau apa, itu ada apa sih dok bahasnya, kayak urat-urat merah gitu, itu yang seperti itu atau merahnya yang lain atau seperti apa itu dok? Bukan, jadi dia merah kan karena memang kalau pada pasien kusta itu biasanya kulitnya kering, terus matanya juga kering, apalagi kalau misalnya sudah ada kerusakan, misalnya sudah mengenai sarafnya. Kalau kita bilang menutup mata itu lagoptalmus ya. Nah itu kan mata kan jadi cepat kering, jadi susah dikedipan, kan lebih merah, jadi lebih kering. Itu. Jadi dipisah. Terus kemudian debu tadi yang sering masuk karena kan refleks kedipnya kan berkurang ya. Betul. Otomatis air mata juga berkurang kan. Betul. Seperti itu. Jadi untuk menyingkirkan debunya juga kan akan lambat gitu kan. Kalau misalnya kita biasanya refleksnya masih baik, kalau ada debu kan refleks kedipnya bagus, air mata juga keluar kan. Nah kalau dengan pasien-pasien kusta ini refleks kedipnya sudah terganggu, jadi kurang baik, lambat. Nah, oleh karena itu yang harus kita periksa, terus kita perhatikan, jangan sampai banyak debu yang masuk sehingga dapat menyebabkan mata jadi merah, kering. Itu juga kan akan menyebabkan jadi iritasi pada matanya. Oke ya, itu
pentingnya memeriksakan ya, Ya. seperti itu. Nah, Ya. untuk yang selanjutnya pengobatan dok, maksudnya dengan pengobatan ini bisa meminimalkan risiko terjadinya kecacatan seberapa jauh kan? Ya lagi-lagi ya, karena ngomongin penyakit kronis kan dari yang kecil-kecil mungkin belum ngeh gitu ya, belum aware, Ya. hingga akhirnya di titik pengobatan dan ini ternyata bisa loh mencegah kecacatan. Bagaimana tuh dok? Oke. Jadi kalau misalnya pada pasien awal sudah terdeteksi dini kusta, kita langsung obati, dia langsung dapat sembuh total tanpa adanya kecacatan. Jadi misalnya baru yang hanya bercak putih, mati rasa, terus kemudian langsung segera ditangani, diobati dengan pengobatan yang sesuai dengan jenis dan lama pengobatannya. Nah itu dapat sembuh dan tidak meninggalkan kecacatan. Kemudian kalau pasien lagi datang sudah ada kelemahan pada ototnya atau sudah mengenai sarafnya, nah itu juga diobati. Nah itu dapat meminimalisir kecacatan. Jadi misalnya tadi otot lemahnya juga bisa kembali kalau cepat teratasi. Nah, tapi kalau di stadium lanjut, apabila sudah terjadi kekakuan, otot, kiting, sudah memendek, kita obati, bakterinya hilang atau sembuh dari kusta, cuman kecacatannya pasti masih ada, menetap. Jadi ada step-stepnya seperti itu. Perawatan di rumah juga menjadi penting ya dok ya, do's and don'ts-nya perawatan ya. di rumah. Iya, jadi perawatan di rumah tadi itu sebenarnya yang 3M tadi. Jadi kita periksa, kita amati, kemudian periksa amati jadi satu, kemudian yang kedua kita lindungi, kemudian yang terakhir merawat. Jadi kayak tadi sudah misalnya kita periksa misalnya dari atas mata, kita periksa oh ternyata memang ada kemerahan, ada debu. Nah kita lindunginya dengan apa? Kita melindungi yaitu dengan misalnya dari debu kita pakai topi kalau keluar rumah, pakai kacamata. Terus merawatnya seperti apa agar tidak kering, kita berikan air mata tambahan gitu, tetes mata. Oke. Baik, terima kasih Dokter Adel atas penjelasannya. Semoga anak-anak kita sehat terus, kita semua terhindar dari kusta ya. Terima kasih Dokter Adel, selamat pagi, sehat selalu. Pagi. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @theifamily. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.